Kalau kita lihat anak kelas 1 SD, pernah kepikiran nggak sih apa ya yang sebenarnya ada di kepala mereka? Nah, masa-masa sekolah dasar itu adalah periode transformasi yang luar biasa. Disinilah fondasi dari siapa mereka di masa depan itu mulai dibentuk. Pertanyaan ini dia inti dari obrolan kita kali ini. Ini tuh bukan cuma soal belajar baca tulis atau jago matematika, bukan. Ini soal perjalanan di dalam diri mereka yang wah, dahsyat banget. Gimana cara mereka mandang diri sendiri, ngelola emosi, sampai cara mereka memahami dunia di sekitar mereka, itu semua berubah total. Yuk kita bedah bareng-bareng proses yang menakjubkan ini. Oke, kita mulai dari perubahan yang paling dasar ya, konsep diri. Ada semacam revolusi sunyi yang terjadi di dalam pikiran anak-anak di rentang usia ini. Mereka pelan-pelan berhenti mendefinisikan diri mereka dari apa yang kelihatan dari luar dan mulai ngelihat ke dalam diri mereka sendiri. Coba deh kita lihat bedanya di sini. Anak yang lebih kecil itu ngelihat dirinya kayak lagi di depan cermin. Mereka ngejelasin apa yang bisa dilihat, warna rambut, jago lari, punya berapa temen. Tapi begitu mereka beranjak lebih besar, deskripsinya jadi lebih dalam. Mereka mulai mendeskripsikan jiwa mereka. Aku orang yang baik, aku suka menolong. Mereka juga mulai banding-bandingin diri sama orang lain loh. Aku populer. Ini bukan sekedar ganti pilihan kata ya. Ini lompatan yang gede banget menuju pemikiran yang lebih abstrak dan kesadaran sosial. Nah, kutipan ini tuh pas banget buat ngegambarin prosesnya. Coba bayangin deh, kita lagi nyoba ngebangun sesuatu, tapi nggak ada cetak birunya. Dan bahan-bahannya pun terus berubah di tangan kita. Ya, kira-kira begitulah yang dirasain seorang anak. Identitas mereka itu bukan tujuan akhir, tapi lebih kayak sebuah proses penemuan yang terus berjalan. Dan kadang, ya bikin bingung juga. Terus, apa sih yang bikin mereka pantang menyerah gitu? Kayak belajar naik sepeda, jatuh tapi coba lagi? Jawabannya, efikasi diri. Ini tuh kayak suara kecil di dalam kepala yang bilang, aku emang belum bisa sekarang, tapi aku yakin aku bisa kok kalau terus coba. Ini beda ya sama sekedar percaya diri. Ini lebih ke keyakinan kalau kita tuh bisa bertindak dan bisa berhasil. Inilah bahan bakar utama buat jadi anak yang gigih. Seiring pemahaman diri yang makin dalam, muncul tantangan baru, emosi yang makin ribet. Nah, di fase ini, anak-anak mulai ngembangin semacam peralatan mental baru buat menavigasi lautan perasaan yang kadang bergejolak ini. Ini tuh peningkatan level yang besar banget dalam kecerdasan emosional mereka. Mereka nggak cuma ngerasain marah atau senang, tapi juga emosi yang lebih sosial, kayak bangga waktu dipuji atau malu waktu bikin salah. Mereka juga mulai sadar hal-hal yang lebih rumit. Misalnya, bisa ngerasa senang karena mau liburan, tapi di saat yang sama juga sedih karena bakal ninggalin teman. Dan yang paling penting, mereka belajar jadi sutradara buat emosi mereka sendiri. Kapan harus ditunjukin, dan kapan harus ditahan dulu. Waktu mereka lagi stres, entah itu karena nilai jelek atau berantem sama teman, anak-anak mulai belajar ngasih pertolongan pertama pada emosi mereka. Tentu dengan bimbingan ya. Mereka belajar kalau ngomongin masalah bukan mendemnya sendirian. Itu adalah langkah pertama biar bisa tenang lagi. Keterampilan kayak gini yang dipelajarin di usia 8 atau 9 tahun, itu jadi fondasi penting buat kesehatan mental mereka seumur hidup. Oke, setelah paham diri dan emosi, ada satu lagi bangunan penting yang mulai berdiri. Kompas moral. Gimana sih caranya seorang anak nentuin mana yang benar dan mana yang salah? Jawabannya ternyata lebih kompleks daripada sekedar ikutin aja aturannya. Ini nih dilema klasik yang sering dipakai para psikolog. Yang menarik di sini tuh bukan jawaban iya atau enggaknya, tapi alasannya. Jawaban, salah dong, nanti kan dia masuk penjara. Itu beda banget sama, ya bener lah, nyelamatin nyawa kan lebih penting daripada aturan soal properti. Nah, alasan dibaliknya inilah yang jadi jendela buat kita ngintip tahap penalaran moral seseorang. Psikolog Lawrence Kohlberg memetakan perjalanan moral ini jadi 3 tingkatan besar. Anggap aja kayak tangga. Hampir semua dari kita mulai dari anak tangga paling bawah, yaitu prakonvensional. Kebanyakan orang naik ke tingkat konvensional dan cuma sedikit yang sampai ke puncak, yaitu pasca konvensional. Yuk kita lihat lebih dekat. Di tingkat paling awal ini, moralitas itu simpel banget. Apa untungnya buat aku? Atau aku bakal kena marah nggak ya? Seorang anak mungkin nggak nyuri kue bukan karena itu perbuatan salah, tapi lebih karena takut diomelin. Pokoknya semuanya berpusat pada akibat langsung buat diri sendiri. Nah, di tingkat selanjutnya, cara pandangnya jadi lebih luas. Pertanyaannya berubah jadi, nanti kata orang apa? Atau aturannya gimana? Moralitas itu jadi soal menyesuaikan diri dengan harapan keluarga, teman, dan masyarakat. Mencuri itu salah karena itu melanggar hukum dan bisa bikin orang-orang yang kita sayangi kecewa.
Intinya adalah soal menjaga keharmonisan sosial. Dan data ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Coba lihat, gimana penalaran konvensional itu meroket pas masa remaja dan jadi dominan sampai dewasa. Artinya, buat sebagian besar dari kita, pemahaman tentang benar dan salah itu sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial. Kita ini kan makhluk sosial ya, jadi wajar kalau kompas moral kita seringnya disetel biar sejalan sama masyarakat di sekitar kita. Oke, lapisan terakhir dari teka-teki identitas yang akan kita bahas adalah gender. Selama masa sekolah, anak-anak gak cuma belajar tentang diri mereka sebagai individu, tapi juga sebagai anak laki-laki atau perempuan di dalam sebuah masyarakat yang punya aturan-aturan tak tertulisnya sendiri. Anak-anak itu cepet banget loh nyerap naskah gender dari lingkungan mereka. Apa sih yang dianggap maskulin? Oh, kayak berani ambil risiko. Terus yang dianggap feminin, kayak bersikap lembut. Mereka jadi sangat sadar sama stereotip-stereotip ini, dan seringkali ngejadiin itu sebagai panduan tentang gimana mereka seharusnya bersikap. Tapi, penelitian yang lebih modern nunjukin gambaran yang lebih fleksibel. Ada konsep namanya androgini, yang intinya bilang kalau individu yang paling bisa beradaptasi itu adalah mereka yang bisa jadi dui bahasa. Bisa bersikap tegas kalau emang dibutuhin, tapi juga bisa penuh pengertian di situasi lain. Ibaratnya, punya kotak peralatan yang isinya lebih lengkap buat ngadepin berbagai tantangan hidup. Tentu saja, naskah gender ini nggak sama di semua tempat. Penting buat kita ingat kalau budaya itu sutradara utamanya. Di beberapa komunitas, peran tradisional mungkin masih kuat banget, sementara di tempat lain bisa jadi lebih cair. Ini nunjukin kalau pemahaman kita soal gender itu sangat dibentuk oleh dunia tempat kita dibesarkan. Jadi, saat semua kepingan ini, konsep diri, kecerdasan emosional, kompas moral, dan identitas gender, mulai nyatu, kita lagi menyaksikan lahirnya seorang individu yang unik. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apa yang terjadi di dalam kepala mereka, tapi berubah jadi gimana cara kita menciptakan ruang terbaik bagi mereka untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Anda pasti pernah berpikir, ya, gimana nanti hubungan kita sama anak kalau mereka sudah besar? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas apa kata penelitian tentang dinamika keluarga modern yang terus berubah. Oke, jadi apa sih yang sebetulnya terjadi saat si kecil yang tadinya umur 5 tahun, tiba-tiba sudah jadi anak 10 tahun yang mulai mandiri? Yuk kita bedah sama-sama. Hal pertama yang paling terasa, dan mungkin paling penting, adalah bagaimana hubungan orang tua anak itu sendiri bertransformasi. Bukan lagi soal pengawasan terus-menerus, tapi jadi sesuatu yang, baru. Percaya atau enggak, begitu anak-anak masuk usia sekolah, waktu yang kita habiskan untuk merawat mereka secara langsung, kayak bacain buku atau main bareng, itu bisa turun drastis loh, bahkan kurang dari separuhnya. Nah, disinilah letak pergeseran utamanya. Gaya pengasuhan kita bergeser dari yang tadinya kontrol langsung menjadi sesuatu yang oleh para peneliti disebut koregulasi. Gampangnya begini, kita berubah dari seorang manajer mikro menjadi seorang mentor. Kita tetap ada untuk membimbing, tapi anak kita mulai belajar mengambil keputusan sendiri. Nah, peran sebagai pengawas ini membawa kita ke sebuah pekerjaan baru yang sangat penting bagi orang tua, yaitu peran sebagai manajer. Eits, ini bukan manajer kantoran ya. Ini lebih ke mengatur jadwal main, memantau tugas sekolah, dan intinya memastikan anak kita punya lingkungan yang pas untuk tumbuh kembang. Jadi apa aja tugas manajer ini? Ada 3 fungsi utamanya: memantau perilaku anak, mengatur kesempatan-kesempatan buat mereka, dan jadi semacam pengatur sosial dalam kehidupan mereka. Yang menarik, riset menemukan kalau para ibu seringkali mengambil porsi lebih besar nih dalam tugas-tugas manajerial ini. Tapi ya tentu saja setiap keluarga punya dinamikanya sendiri-sendiri. Tapi perubahan ini nggak cuma terjadi di dalam rumah loh, struktur keluarga itu sendiri juga lagi mengalami evolusi yang cukup besar. Bagi banyak keluarga, titik baliknya adalah perceraian. Dan ini seringkali terjadi dalam 10 tahun pertama pernikahan, ya pas anak-anak masih dalam masa pertumbuhan itu. Dan perubahannya bisa terjadi sangat cepat. Bayangkan, dalam 4 tahun setelah perceraian, sekitar setengah dari anak-anak ini akan punya orang tua tiri dalam hidup mereka. Nah, keluarga-keluarga baru ini biasanya terbagi dalam 3 bentuk umum. Ada keluarga dengan ayah tiri, keluarga dengan ibu tiri, atau yang disebut keluarga campuran, di mana kedua orang tua sama-sama membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Keluarga campuran ini, seperti yang bisa kita bayangkan, adalah yang paling kompleks, benar-benar menyatukan 2 dunia yang tadinya terpisah menjadi 1 unit keluarga yang baru.
Oke, pertanyaan besarnya sekarang, gimana anak-anak menghadapi semua perubahan ini? Apakah mereka baik-baik saja? Sejujurnya, riset menunjukkan bahwa transisi ini bisa jadi berat bagi sebagian anak. Mereka mungkin mengalami sedikit kesulitan, baik itu di sekolah, dengan teman-teman, atau secara emosional. Coba kita lihat angkanya. Sebuah studi besar menemukan sekitar 25% anak di keluarga tiri menunjukkan masalah penyesuaian. Angka ini lebih dari 2 kali lipat dibanding anak-anak dari keluarga yang tidak bercerai. Tapi ini poin yang paling penting. Itu artinya mayoritas, 3 dari 4 anak justru bisa beradaptasi dengan baik. Daya tahan mereka itu luar biasa. Dan sepertinya, semakin simpel strukturnya, semakin mudah juga transisinya. Anak-anak di keluarga tiri yang sederhana seringkali beradaptasi lebih mudah daripada mereka yang berada di keluarga campuran yang kompleks. Coba deh ingat-ingat lagi teman-teman masa kecil Anda. Ternyata ya, dinamika di halaman sekolah. Siapa yang populer, siapa yang pemalu, siapa yang jadi teman main kita, itu punya dampak yang gede banget buat hidup kita sekarang pas dewasa. Yuk kita telusuri bareng gimana sih tangga pergaulan di sekolah itu ngebentuk kita. Coba bayangin ini deh, waktu anak umur 2 tahun, mereka itu cuma habisin sekitar 10% waktunya sama teman sebaya. Tapi, menjelang akhir masa kanak-kanak, angkanya loncat 3 kali lipat, jadi 30%. Ini tuh bukan cuma perubahan kecil ya, ini benar-benar revolusi dalam dunia sosial mereka. Nah, terus ngapain aja mereka selama itu? Mungkin kelihatannya cuma main-main aja kan? Tapi jangan salah, jawabannya itu penting banget. Karena waktu-waktu ini tuh bukan waktu yang sia-sia. Justru sebaliknya, disinilah pelajaran-pelajaran hidup yang paling mendasar mulai dipelajari. Dan ini dia nih, poin utamanya. Kemampuan seorang anak buat berteman di sekolah itu bukan main-main. Penelitian nunjukin kalau ini bisa jadi penentu kesuksesan di masa depan, mulai dari hubungan yang lebih baik sama rekan kerja, sampai bahkan bisa mencapai status pekerjaan yang lebih tinggi waktu udah dewasa nanti. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dunia sosial yang semakin luas. Seiring anak-anak makin banyak menghabiskan waktu sama teman, aturan mainnya juga jadi ikut berubah. Yuk kita lihat gimana mereka mulai belajar menavigasi dunia sosial yang baru dan ya lebih kompleks ini. Nah, untuk bisa bertahan dan bahkan berkembang di dunia baru ini, ada satu skill super penting yang harus dikuasai anak-anak. Namanya kognisi sosial. Gampangnya gini, ini tuh kemampuan buat baca situasi dan ngerti apa yang lagi dipikirin atau dirasain orang lain. Biar gampang, kita pakai contoh aja ya. Bayangin ada anak lagi jalan, nggak sengaja kesandung terus nyenggol temennya sampai minumannya tumpah. Nah, buat anak yang minumannya tumpah, ada satu momen sepersekian detik yang krusial banget. Dia harus memutuskan, ini tuh nggak sengaja atau dia sengaja nyerang aku. Dan disinilah bedanya kelihatan. Anak-anak yang cenderung lebih agresif seringkali langsung mikir negatif, menganggap kejadian yang nggak jelas ini sebagai serangan. Dan ya, mereka bakal langsung bales. Ini nunjukin banget betapa kuatnya cara kita berpikir dalam nentuin tindakan kita. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, menemukan tempatmu. Dengan bekal kognisi sosial tadi, anak-anak mulai deh menaiki tangga sosial di sekolah. Sekarang, mari kita lihat gimana mereka nemuin posisinya masing-masing. Tapi ya gitu, nggak semuanya mulus. Ada tantangan penolakan yang nyata. Dan yang bikin kaget, menurut sumber kita, ternyata sebagian besar anak yang ditolak itu bukan anak-anak yang agresif, tapi justru mereka yang pemalu. Pertanyaannya, bisa nggak sih anak-anak ini dibantu? Apa keterampilan sosial itu sesuatu yang bisa dipelajari? Untungnya, kabar baiknya adalah jawabannya bisa banget. Ternyata ada loh program pelatihan yang bisa bantu. Fokusnya ke 3 hal. Pertama, ngelatih anak buat neliti niat orang lain dengan lebih akurat, kayak di kasus minuman tumpah tadi. Kedua, ngajarin hal-hal dasar kayak cara dengerin dan nanya. Dan yang paling penting, ketiga, ngedorong mereka buat jadi diri sendiri dan percaya diri. Nah, sekarang kita bahas sisi gelapnya. Tentu aja nggak semua interaksi sama teman itu isinya seneng-seneng kan. Ada yang namanya perundungan atau bullying. Dan ini tantangan yang serius banget yang dihadapi banyak anak. Angkanya ini jujur bikin khawatir. Diperkirakan hampir sepertiga siswa pernah jadi korban. Sumber kami juga menunjukin adanya perbedaan gender. Anak laki-laki ternyata cenderung lebih sering jadi pelaku perundungan dibanding anak perempuan. Dan kalau kita lihat datanya lebih dalam, ada satu temuan yang penting banget. Jenis perundungan yang paling umum itu ternyata bukan kekerasan fisik, bukan ditonjok atau didorong. Justru yang paling sering terjadi adalah perundungan verbal, diejek karena penampilan atau cara mereka ngomong. Ini serangan yang lebih halus, tapi dampaknya bisa sama merusaknya. Oke,
Setelah ngelewatin semua tantangan itu, sekarang kita sampai ke hasil yang paling berharga dari semua ini. Persahabatan sejati. Jadi, kenapa sih persahabatan itu penting banget? Ada kutipan bagus nih dari Willard Hartub yang rangkum semuanya dengan pas. Intinya, teman itu bukan cuma buat main bareng. Mereka adalah sumber daya, baik secara pikiran maupun perasaan, yang bakal kita bawa dari kecil sampai kita tua nanti. Jadi, apa aja sih gunanya teman itu? Menurut penelitian, ada 6 fungsi utamanya. Mulai dari yang paling dasar kayak jadi teman sepermainan dan ngasih dukungan fisik, sampai ke hal-hal yang lebih dalam, seperti ngasih ide-ide baru, nguatin rasa percaya diri kita, jadi tempat kita ngaca atau ngebandingin diri, dan pastinya jadi sumber kasih sayang dan keintiman. Dan semua fungsi tadi, ujung-ujungnya cuma mengarah ke satu tujuan utama, ngebangun harga diri dan identitas yang sehat. Karena lewat mata seorang sahabat, seorang anak belajar untuk melihat dirinya sendiri sebagai pribadi yang berharga. Pernah kepikiran nggak, apa aja sih yang sebenarnya terjadi di balik pintu ruang kelas anak-anak kita? Ternyata di sana itu ada pertarungan ide yang seru banget. Mulai dari cara guru ngajar sampai sistem ujian. Semuanya jadi bahan perdebatan sengit yang bisa nentuin masa depan pendidikan. Yuk kita bedah bareng-bareng ada apa aja di dalamnya. Coba deh, lihat gambar ini. Menurut Anda, anak-anak ini lagi aktif bereksplorasi atau cuma duduk manis mendengarkan? Nah, jawaban Anda barusan bisa jadi menentukan Anda ada di kubu mana dalam salah satu perdebatan paling fundamental di dunia pendidikan sekarang. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari jantungnya dulu, perdebatan soal cara mengajar yang paling oke. Terus kita geser sedikit buat lihat tekanan dari sistem dan ujian. Setelah itu, kita akan keluar dari sekolah sebentar buat melihat faktor-faktor lain yang seringkali nggak kelihatan. Dan terakhir, kita tutup dengan sesuatu yang penuh harapan. Gimana caranya membangun kelas yang lebih baik buat semua anak. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, debat pengajaran. Intinya gini, ada dua kubu besar, dua filosofi yang beda banget tentang cara terbaik buat mendidik anak-anak kita. Kubu pertama namanya pendekatan konstruktivis. Gampangnya, bayangin siswa itu kayak seorang detektif. Mereka nggak cuma disuapin fakta, tapi justru didorong buat nyari petunjuk, menghubungkan titik-titik, dan akhirnya membangun sendiri pemahaman mereka. Gurunya di sini perannya lebih kayak pemandu yang ngasih arahan. Nah, di seberangnya ada pendekatan instruksi langsung. Kalau tadi siswanya detektif, di sini gurunya adalah sutradaranya. Gurulah pusatnya, sang ahli yang menyampaikan pengetahuan secara efisien dan terstruktur. Tujuannya jelas, setiap detik di kelas harus dimaksimalkan untuk belajar. Jadi kelihatan banget kan bedanya? Ini kayak dua jalan yang berbeda menuju tujuan yang sama. Di satu sisi, siswa adalah penjelajah aktif dan pengetahuan itu diciptakan bareng-bareng. Di sisi lain, siswa adalah pendengar dan pengetahuan itu ditransfer dari guru. Nggak ada yang bilang satu benar, satu salah, tapi pendekatannya benar-benar beda. Oke, metode boleh beda-beda, tapi ujung-ujungnya kan harus diukur kan? Pertanyaannya, gimana cara ngukurnya? Nah, ini yang membawa kita ke arena perdebatan berikutnya, tekanan untuk berprestasi. Ceritanya gini, di Amerika Serikat tahun 2002 itu jadi titik balik besar. Ada kebijakan yang namanya No Child Left Behind. Tujuannya mulia banget, memastikan nggak ada siswa yang ketinggalan. Caranya, dengan mengadakan tes standar berskala nasional buat mengukur performa tiap sekolah. Nah, dari sinilah era akuntabilitas dimulai. Mereka yang setuju sama sistem ini punya argumen yang kuat loh. Mereka bilang tes semacam ini tuh penting buat menetapkan standar yang tinggi buat semua siswa. Nggak peduli dari mana mereka berasal. Selain itu, tes ini juga bisa jadi kayak alarm buat ngasih tahu mana sekolah atau guru yang butuh bantuan lebih, yang pada akhirnya bisa ningkatin kualitas pengajaran secara keseluruhan. Tapi tentu aja kritikannya juga nggak kalah kencang. Banyak yang khawatir kalau sistem ini malah bikin guru jadi mengajar demi tes. Fokusnya jadi cuma gimana caranya siswa bisa lulus ujian, bukan pada pemahaman yang mendalam. Akibatnya, pelajaran kayak seni atau musik bisa dikesampingkan, dan hal-hal super penting kayak kreativitas, motivasi, atau kerja sama tim sama sekali nggak terukur. Tadi kita udah ngobrolin perdebatan yang terjadi di dalam sekolah, tapi siswa kan nggak hidup di ruang hampa, ada dunia yang jauh lebih besar di luar sana. Nah, ini yang membawa kita ke bagian ketiga, ke sebuah kenyataan pahit bahwa nggak semua siswa memulai dari garis start yang sama. Angka ini jujur aja cukup mengejutkan, 33%. Artinya sekitar sepertiga siswa Afrika, Amerika, dan Latin di Amerika Serikat bersekolah di lingkungan yang hampir isinya hanya kelompok mereka saja. Ini bukan cuma soal angka,
Ini adalah cerminan dari ketidaksetaraan sistemik yang membuat mereka seringkali terisolasi di sekolah-sekolah dengan sumber daya yang lebih terbatas. Jadi, masalahnya itu berlapis-lapis. Tantangan yang dihadapi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah itu nyata banget. Mulai dari masalah mendasar kayak gizi dan kesehatan, sampai bersekolah di tempat yang mungkin kekurangan fasilitas, dapat guru yang jam terbangnya masih sedikit, dan orang tua yang mungkin sibuk bekerja keras sehingga sulit untuk terlibat di sekolah. Ini semua adalah beban berat yang mereka bawa setiap hari. Kalau dengar tadi kesannya mungkin jadi pesimis ya. Tapi justru di tengah semua tantangan inilah muncul pertanyaan yang paling penting. Jadi kita bisa apa? Gimana caranya kita bisa mengubah ruang kelas jadi sebuah tempat di mana setiap anak, apapun latar belakangnya, punya kesempatan yang sama untuk bersinar? Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian yang paling saya suka, karena penuh dengan harapan. Membangun ruang kelas yang lebih baik. Ternyata, ada loh strategi-strategi nyata yang sudah terbukti bisa membuat perbedaan besar. Salah satu strategi yang paling keren namanya kelas jigsaw. Bayangin kelas itu kayak sebuah puzzle. Setiap siswa dikasih tanggung jawab buat jadi ahli untuk satu potongan puzzle. Terus mereka disebar ke kelompok baru, di mana setiap anggota kelompok adalah ahli dari potongan yang berbeda. Satu-satunya cara supaya puzzle-nya lengkap adalah kalau mereka saling mengajari dan bekerja sama. Ini bukan cuma soal belajar materi, tapi juga belajar saling menghargai. Selain kelas jigsaw, masih banyak alat lain di dalam kotak peralatan guru yang hebat. Contohnya, sengaja menciptakan kesempatan bagi siswa dari latar belakang yang berbeda untuk berinteraksi, atau memastikan buku dan materi ajar itu nggak bias. Dan yang nggak kalah penting, melihat sekolah dan masyarakat sekitar sebagai satu tim. Guru di sini bisa jadi jembatan budaya yang luar biasa. Coba deh dengerin kutipan ini. Ini adalah kata-kata dari seorang siswa. Dia bilang gitu setelah diajarin satu konsep yang kelihatannya simpel, bahwa kecerdasan itu bukan bawaan lahir yang nggak bisa diubah, tapi sesuatu yang bisa tumbuh. Ini adalah kekuatan dari apa yang disebut growth mindset. Begitu siswa percaya kalau mereka bisa jadi lebih pintar, mereka akan berusaha lebih keras, dan itu bisa mengubah segalanya. Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda perhatiin anak usia sekolah? Kelihatannya mereka cuma sibuk main dan belajar ya kan? Tapi sebenarnya di dalam diri mereka lagi terjadi perubahan yang luar biasa besar. Dan seringkali kita nggak bisa lihat itu dari luar. Hari ini kita bakal bongkar dunia rahasia itu. Nah, kutipan dari Alistair Reid ini pas banget deh. Anak-anak sibuk menjadi sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Sesuatu yang terus berubah. Ini benar-benar inti dari apa yang mau kita bahas. Sebuah transformasi besar yang terjadi diam-diam. Jadi, coba bayangin ya, antara usia 6 sampai 11 tahun, ada semacam revolusi sunyi yang terjadi. Bukan di luar sana, bukan di lapangan sekolah, tapi di dalam kepala mereka. Ini adalah momen di mana mereka bergeser dari dunia yang isinya cuma aku lari, aku makan, ke dunia yang jauh lebih rumit. Penuh dengan pikiran, perasaan, dan kesadaran sosial. Oke, yuk kita mulai selami perjalanan ini, langsung dari dalam diri mereka. Nah, pertanyaan pertamanya, gimana sih cara anak-anak ini mulai paham siapa diri mereka? Percaya deh, perubahannya fundamental banget. Coba kita lihat bedanya ya. Anak yang lebih kecil itu kalau ditanya, kamu siapa? Jawabannya pasti seputar hal-hal konkret. Aku punya anjing, atau aku tinggal di rumah itu. Fokusnya ke apa yang mereka punya atau lakukan. Tapi begitu mereka lebih besar, jawabannya berubah. Jadi, aku ini orangnya baik sama binatang. Atau aku populer di antara teman-teman. Kelihatan kan? Fokusnya geser ke dalam, ke siapa diri mereka sebenarnya. Ini lompatan yang gede banget, dari yang kelihatan mata ke dunia batin. Terus, gimana cara mereka mengukur diri mereka yang baru ini? Nah, disinilah muncul satu alat mental yang kuat banget. Namanya perbandingan sosial. Gampangnya, mereka mulai ngaca ke teman-temannya. Si A jago lari, aku gimana ya? Si B gambarnya bagus, gambarku sebagus dia nggak ya? Mereka mulai membandingkan diri untuk tahu posisi mereka di mana. Oke, di sini ada dua istilah yang penting banget buat kita bedain, harga diri atau self-esteem, dan konsep diri atau self-concept. Gini bedanya, harga diri itu sifatnya global, perasaan Anda secara umum tentang diri sendiri. Misalnya, aku ini orang baik, titik. Nah, kalau konsep diri itu lebih spesifik ke bidang tertentu. Contohnya, aku jago matematika, tapi kalau disuruh lari, payah. Keduanya ini saling nyambung pastinya. Psikolog terkenal, Erik Erikson, punya istilah keren buat dorongan ini, industri, atau rasa mampu berkarya.
Ini adalah keinginan yang membara di dalam diri anak-anak buat menguasai skill baru. Mereka pengen banget bisa membangun sesuatu, menciptakan, pokoknya berhasil deh. Ini adalah fase, aku bisa, atau lihat, aku bisa lakuin ini sendiri. Nah, seiring dengan pemahaman diri yang makin dalam, ada hal lain yang juga ikut tumbuh, kompas moral mereka. Jadi, pertanyaan soal mana yang benar dan mana yang salah itu jadi jauh lebih rumit, nggak lagi hitam putih. Biar lebih kebayang, kita coba pakai sebuah studi kasus klasik dalam psikologi. Namanya Dilema Heinz. Ceritanya begini. Singkat cerita, karena putus asa, Heinz akhirnya nekat membobol apotek dan mencuri obat itu untuk istrinya. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan Heinz itu benar? Boleh nggak dia mencuri? Tapi yang lebih penting lagi bukan jawaban ya atau tidaknya, tapi kenapa? Coba deh Anda pikirkan sejenak jawaban Anda sendiri. Nah, ini dia yang menarik. Psikolog Lawrence Kohlberg meneliti ini dan menemukan ternyata bukan jawabannya yang penting, tapi alasannya. Alasan dibalik jawaban kita, itulah yang nunjukin kita ada di tahap perkembangan moral yang mana. Anak-anak di usia ini biasanya masih di tahap prakonvensional. Artinya alasan mereka itu simple. Jangan mencuri, nanti masuk penjara. Fokusnya ke hukuman. Atau mereka mulai masuk ke tahap konvensional, di mana mereka mulai mikirin aturan sosial. Tapi teori Kohlberg ini nggak tanpa kritik loh. Muncul seorang psikolog bernama Carol Gilligan yang bilang, tunggu dulu, teori ini kok kayaknya cowok banget ya? Menurutnya Kohlberg terlalu fokus ke prinsip abstrak dan aturan yang dia sebut perspektif keadilan. Gilligan menawarkan sudut pandang lain, yaitu perspektif kepedulian, yang lebih fokus ke hubungan antar manusia, empati, dan gimana keputusan kita berdampak ke orang lain. Dan ini katanya seringkali lebih dominan pada perempuan. Oke, kita udah ngobrolin apa yang terjadi di dalam. Sekarang, gimana semua perubahan internal ini kelihatan di luar? Tepatnya, di dunia pertemanan mereka yang makin hari makin kompleks. Coba bayangin, di rentang usia ini, waktu yang mereka habiskan bareng teman-teman itu bisa meningkat sampai 3 kali lipat. Jadi, nggak heran kan kalau status sosial, diterima atau nggak di grup, itu jadi penting banget buat mereka. Para ahli bahkan sampai mengelompokkan anak-anak ke dalam 5 status sosial. Ada yang populer, disukai banyak orang, ada yang rata-rata, ya biasa aja, ada yang terabaikan. Kayak nggak dianggap ada tapi nggak dibenci juga. Terus ada yang ditolak, ini yang secara aktif nggak disukai, dan yang terakhir, kontroversial. Ada yang suka banget tapi ada juga yang benci banget. Tiap status ini punya dunianya sendiri-sendiri. Nah, dari kelima status tadi, ada satu yang paling jadi perhatian para ahli, yaitu status ditolak. Kenapa? Karena sayangnya status ini seringkali jadi prediksi buat masalah-masalah yang lebih serius di masa depan. Tapi, kenapa sih seorang anak bisa sampai ditolak? Ini bukan sekedar karena mereka nakal loh. Penelitian nunjukin kalau akarnya seringkali lebih dalam. Misalnya, mereka lebih impulsif, susah fokus, lebih gampang marah, dan yang paling penting, mereka kurang punya senjata atau keterampilan sosial untuk bisa berteman dan menjaga pertemanan. Oke, dari dunia pertemanan, sekarang kita geser lagi. Kita pulang ke rumah dan lihat gimana dinamika keluarga juga ikut berubah menyesuaikan diri. Saat anak makin mandiri, hubungan orang tua anak juga berevolusi. Orang tua nggak bisa lagi ngontrol semuanya 100%, udah nggak mempan. Disinilah muncul proses yang namanya koregulasi. Anggap aja ini kayak negosiasi. Orang tua dan anak mulai berbagi kontrol. Mereka mulai bikin keputusan bareng-bareng. Peran orang tua pun bergeser. Dari yang tadinya pengasuh yang terlibat langsung di setiap detik, sekarang jadi kayak manajer. Orang tua nggak lagi ikut main di lapangan, tapi mereka jadi sutradara dari pinggir lapangan. Bantu atur jadwal, memantau kegiatannya apa aja, dan yang pasti, membuka kesempatan buat si anak berkembang. Dan kita juga harus ingat, bagi banyak anak, masa-masa ini juga jadi waktu untuk beradaptasi dengan bentuk keluarga yang baru. Angkanya cukup mencengangkan, sekitar 50% anak dari keluarga yang orang tuanya berpisah akan punya orang tua tiri dalam beberapa tahun. Tentu ini menambah satu lagi lapisan kerumitan dalam perjalanan perkembangan mereka. Sebagai penutup, yuk kita kembali lagi ke dilema moral. Tapi kali ini coba kita buat lebih personal. Coba renungkan skenario ini. Pada akhirnya, memahami gimana pikiran seorang anak berkembang itu bukan cuma soal memahami mereka, tapi ini juga tentang memahami diri kita sendiri. Ini membantu kita melihat kembali fondasi-fondasi yang membentuk diri kita yang sekarang.